Monggo dimulai. Sinten sing arep pertanyaan? Monggo Mas Rohman. Oh ya Mas. Masalah namanya Ubaidillah. Mas Ubaidillah ya. Telepon Mas. Ini kan masih seputar niku sing membatalkan wudu. Nah, umpamanya kan nggih umpamanya kan saya kan banyak misalnya teman-teman kan kadang sing suka iseng kadang niku waktu mau sholat umpamanya kadang diisengi kadang dimet jadi kan wudune sampai berkali-kali. Itu yang perempuan, teman perempuan gitu maksudnya. Di situ kan ada di kantor kan. di kantor ada cewek ganggu sholat gitu ya. Batalin. Niku Solusinya kan bagaimana? ada semacam ada toleransi atau memang harus Iya. Jadi ini Mas Ubaidillah ini kebetulan bekerja di kantor tapi temennya banyak wanita yang iseng-iseng ganggu ya pas lagi sholat ditabok ya, atau habis wudhu ditabok supaya wudhu lagi. Nah, caranya besok lain kali ya Mas Ubaidillah ini wudhunya dengan madhab Maliki ya. Jadi madhab Maliki itu wudhunya caranya selain ya melakukan kesunahan wudhu seperti berkumur, masukkan air dalam hidung, menggosok-gosok tubuhnya ini wajib menurut madhab Imam Malik ya. Jadi menggosok-gosok anggota wudhu ya, digosok. Yuk, kepalanya ini harus diusap seluruhnya, kepalanya diusap, yang ngambil air ya, diusap seluruh kepalanya. Terus batalnya pun ya setelah wudhu sempurna kita juga pakai madhab Imam Malik tentunya. Nah, salah satunya kalau perutnya bunyi itu batal, kruyuk batal nek madhab Imam Malik ya. Tapi kalau bersentuhan dengan wanita ya itu tidak batal. Ya, istrinya salaman habis sholat tidak batal, atau orang lain nabok tidak batal ya, bersentuhan kulit yang tidak pakai ya perantara penghalang itu tidak batal. Tapi menurut madhab Syafi'i jelas batal ya, baik syahwat atau tidak ya. Kalau bersentuhan kulit laki-laki wanita yang ajnabi, yang ajnabiyah, yang bukan mahram, yang bukan muhrim kalau istilah Jawanya ya, bukan mahram dengan nasab atau susuan atau musyaharah ya, mertuanan, ini tidak membatalkan kalau ada mahram. Kalau tidak ada mahram ya membatalkan wudhu, harus wudhu lagi ya. Tapi orang yang niatnya ganggu itu ya dosa besar ya, dosa itu namanya ya, mengganggu. Apalagi menyentuh orang ajnabiyah kan ya, ajnabi yang bukan muhrim saja kan tidak boleh ya. Meskipun tidak syahwat itu tidak boleh bersentuhan lawan jenis yang bukan mahram, itu tidak boleh. Begitu Mas Ubaidillah ya. Besok sudah punya jurus ya, sudah punya jurus itu insya Allah aman lah ya. Malah batal kak. Yuk sholatnya ngaku madhab Imam Malik juga. Piye ya, ora basmalah ya ora apa-apa. Imam Malik ke bismillah ke makruh malah nek diucapke dengan keras ya, bacanya dengan pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung alhamdulillah. Bismillahnya sirri atau pelan ya. Gitu ya. Monggo dikopi minum. Santai. Nggih. Ini berkaitannya kali makmum masbuk. Nggih. Makmum masbuk. Misal kita niku jamaah sholat asar, sholat nanti di masjid imamnya pun asal 1 rakaat. Nah kan kita harus menambahi 1 rakaat nanti. Tapi ketika imamnya niku sholatnya caranya rakaatnya keliru 5 rakaat terus berikutnya. Kenapa kita harus menambah 1 rakaat apa sudah cukup? Ini pertanyaannya bagus sekali, waqi'iyah terjadi
karena sholatnya kita itu sholatnya orang awam ya. Orang awam itu ya sholatnya karo mikir-mikir kemana-mana ya. Kemarin ya pikiran sambel, pikiran makan bakso ya. Pemeane urung di ya dintasi udan dan yang lainnya. Insyaallah ya. Jadi makmum masbuk yang tadi dipertanyakan ketika tertinggal 1 rakaat kemudian imamnya ya bukannya 4 rakaat itu salam tapi imamnya berdiri ya. Lah makmumnya kan nambahkan 1 rakaat bareng dengan imam. Bagaimana apakah sholatnya makmum itu ya ketika berjamaah dengan imam itu sah atau tidak? Atau nambah 1 rakaat lagi jadi 6 rakaat nantinya. Bagi makmum jadi 5 rakaat apa 4 rakaat. Jadi ketika imam itu berdiri rakaat kelima ya, ini kadang makmum tahu atau tidak bahwasanya dia masbuk atau ya bahwasanya imam itu sholatnya itu imam 4 rakaat atau 5. Seharusnya makmum yang mengetahui imamnya itu berdiri rakaat yang kelima itu mengucapkan tasbih ya, mengingatkan imam subhanallah subhanallah ya. Syukur imamnya ingat. Kalau ndak ingat terus berdiri, makmumnya kemudian ya kewajiban nambahkan 1 rakaat. Itu bagaimana hukumnya? Apakah niat mufaroqah atau bersama imam? Ya. Itu boleh dua-duanya. Ya. Boleh tetap berjamaah dan sah sholatnya ya makmum. Tapi setelah imamnya salam, makmum sunnah sujud sahwi. Imamnya juga sunnah sujud sahwi sebetulnya. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, makmumnya boleh melakukan sujud sahwi karena lupanya imam itu tadi. Nah, mau niat mufaroqah ya boleh ya, dalam hatinya niat keluar dari jamaah sehingga menyempurnakan sholatnya sendiri ya, itu boleh sah. Itu berarti bagi makmum masbuk tidak usah menambah 1 rakaat lagi, cukup sudah. Ya cukup sudah 4 rakaat, enggak usah nambah 1 lagi juk 5 enggak ya. Ini Mas Rohman ini biasanya pertanyaannya ngetes apa benar-benar bertanya enggak tahu ini. Gimana Mas Rohman? Kalau tertarik kali aurat karena fenomena saat ini kan malah justru banyak wanita yang menutup auratnya. Niku malah pun katalah berjilbab bercadar. Cuman sing saya heran itu ketika mereka menutup aurat tapi mereka begitu ketat. Nah, napa niku bisa disebut iki wis nutup aurat napa mboten niku. Soalnya kan malah kados niku lah menggoda sekali. Nyedit lah ya. Nyedut apa nyetot. Nah, jadi kalau kecil itu nyedit, kalau besar itu nyetot ya, begitu. Napa misalkan bagi yang melakukan napa niku ya dosa mungkin nggih. Nah bagi yang melihat niku kan kasihan juga. Tapi enak juga kan ya maksudnya. Sedekah apa enggak gitu kan termasuk. Gawe seneng wong ngono kan, tapi maksiat itu. Jadi dibedakan dalam bab sholat sama tidak di sholat. Memakai pakaian street di dalam sholat itu hukumnya makruh. Kalau di luar sholat, nah ini ketika menimbulkan syahwat kepada lawan jenis, ya, itu ya ada efek sampingnya, resikonya. Ya. Kalau dipegang ya jangan marah misalnya kan. Kalau dilihat melotot ya jangan marah. Tapi yang jelas yang melihat juga tidak boleh, haram yang memakai seperti itu tujuannya ya
untuk membangkitkan syahwat orang lain atau apa itu ya juga tidak boleh ya. Banyak orang berpakaian tapi dihukumi telanjang, diantaranya itu tadi ya, pakaiannya sing nyetrit dan yang lainnya ben katon semok ya, bahenol ngono kan menggoda ya. Bagi para remaja saat ini ya Astaghfirullahaladzim ya, sambil melihat astagfirullahaladzim. Ya segera bertobat susuli dengan kebaikan ya. Fa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti keburukan dengan kebaikan, insya Allah akan menghapus. Kebaikan itu menghapus keburukan. Iku misalnya kula mboten sengaja papasan ngeten. Nah, pandangan pertama ndak apa-apa. Itu sedekah. Nah, karena nikmat itu jadi syahwat, itu ndak boleh. Tobat sing atas niku. Tobat meskipun nanti kembali lagi ya ndak masalah. Artinya yang penting tobat nasuha, kok barang diparil baleni maneh ya tobat maneh. Meskipun istighfar kita itu perlu diistighfari lagi. Astagfirullah. Astagfirullah yang seperti itu perlu diistighfari lagi. Astagfirullahaladzim. Muga-muga di ngapura, muga-muga sing lakoni ya ndang tobat, ndang nganggo pakaian sing ora nyahwat.